Sore hari ini kita akan menutup tema besar kita, yaitu resolusi iman 2026. Dan topik pada sore hari ini adalah pelayanan gereja. Nah, sekedar mengingatkan kembali, resolusi adalah sebuah keputusan, sebuah tekad yang kita ingin jalani, yang ingin kita lakukan. Jadi di tahun yang baru ini, kita juga ingin memiliki resolusi dalam hal iman. Bagaimana hidup kita dalam kehidupan rohani kita bisa lebih baik di tahun yang baru ini. Nah, 3 minggu terakhir kita sudah mendengarkan topik khotbah seperti saat teduh, ibadah minggu, kemudian juga minggu yang kemarin ketaatan hidup, taat kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita sadari, kita telusuri, kita ingat kembali ketiga tema khotbah yang sudah kita dengarkan, kita akan menyadari bahwa masing-masing tema tersebut itu saling berkaitan satu sama lain. Kesukaan kita yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam saat teduh juga akan mendorong kita, memotivasi kita untuk mau berjumpa dengan Tuhan dalam skala yang lebih luas. Kita mau beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di dalam gereja, di dalam kebaktian umum. Dan kesukaan kita juga berjumpa dengan Tuhan dalam skala yang lebih luas ini mendorong kita juga, menguatkan kita, meneguhkan iman kita untuk menjadi seorang Kristen yang lebih taat. Masuklah kita kepada tema yang minggu lalu, ketaatan hidup. Seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan secara pribadi maupun beribadah di kebaktian umum secara teratur akan membuat pribadi kita lebih taat kepada firman Tuhan. Dan tema atau topik pada sore hari ini juga tidak bisa dipisahkan dari 3 tema atau 3 topik yang kita sudah pelajari. Seseorang yang memiliki hidup yang rohani, yang dekat dengan Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, juga akan tergerak hatinya di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, sore hari ini saya akan melakukan satu pendekatan yang sederhana tentang topik pelayanan gereja. Kita mulai dengan satu pertanyaan, siapa yang melayani? Kemudian nanti kita juga akan melihat kenapa saya harus melayani Tuhan. Dan bagian yang terakhir, ketiga, bagaimana saya melayani Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang topik pelayanan gereja, umumnya, mungkin di antara kita juga ada yang berpikir bahwa pelayanan gereja itu hanya pekerjaan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan, pendeta, evangelis, staf gereja, ataupun orang-orang yang terlibat atau masuk dalam keanggotaan badan pekerja gereja. Umumnya kita berpikir seperti itu. Dan ketika berbicara tentang topik pelayanan gereja, itu terasa jauh sekali. Saya sepertinya tidak akan bisa menggapai atau ikut serta dalam pelayanan gereja. Nah, ini adalah pandangan yang kita temukan di tengah-tengah jemaat ketika mereka memilih untuk tidak melayani Tuhan. Tapi pernah tidak kita bertanya dengan diri kita sendiri dan ingin tahu lebih dalam dari Alkitab, sebenarnya siapa yang harus melayani? Siapa yang harus melayani Tuhan? Apakah hanya orang-orang tertentu seperti hamba pendeta, hamba Tuhan? Nah, tentu mereka punya panggilan khusus. Tidak semua orang terpanggil menjadi pendeta. Tidak semua orang terpanggil menjadi evangelis. Tapi apakah semua orang Kristen terpanggil untuk melayani Tuhan dalam kapasitas mereka yang berbeda-beda? Nah, sebelum kita masuk ke dalam teks ini, saya ingin kita melihat dulu bahwa surat 1 Korintus itu dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini bukan surat penggembalaan, ya, seperti surat yang dituliskan kepada Timotius, kepada Titus. Paulus menasihati para pemimpin gereja bagaimana harus melayani gereja, melayani jemaat, melayani gereja. Tapi surat ini ditulis kepada jemaat gereja. Dan kalau kita baca dari 1 Korintus, pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, pasal 16, kita akan menyadari, ternyata di gereja Korintus itu banyak sekali persoalan di dalam gereja. Saya coba sebutkan beberapa masalah yang ditemukan dalam gereja Korintus. Ada perselisihan, perpecahan di dalam gereja. Ada kelompok-kelompok tertentu mengatakan, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, Rasul Petrus.
Jadi mereka berkelompok-kelompok dan Paulus harus menegur mereka. Apakah Paulus, Apolos, atau Kefas mati untuk kamu? Tentu saja bukan. Kristus yang telah mati. Jadi tidak boleh ada pengelompokan dalam gereja. Tidak boleh ada kelompok-kelompok gap-gapan di dalam gereja. Lalu juga kita temukan di dalam gereja Korintus ada kesombongan rohani. Ada orang-orang tertentu di dalam gereja yang merasa lebih mengerti firman Tuhan, sehingga dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Tidak mau tunduk kepada otoritas kitab suci. Bahkan yang paling parah dalam 1 Korintus pasal 5 kita bisa baca nanti, ada jemaat yang melakukan percabulan dengan ibunya. Bahkan Paulus harus mengatakan dengan keras, bahkan orang-orang yang tak mengenal Tuhan sekalipun tidak akan melakukan hal itu, tapi terjadi di dalam gereja. Jadi kita melihat bahwa gereja di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus adalah gereja yang memiliki banyak sekali permasalahan. Dan dalam ayat yang dituliskan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, kita melihat nasihat Paulus kepada gereja yang penuh dengan masalah ini. Ada nasihat yang diberikan kepada mereka. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dia berbicara kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, ini berbicara tentang iman mereka. Jangan kamu sampai lemah, goyah iman kamu, meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca konteks 1 Korintus pasal 15, kita melihat ada orang-orang yang mulai goyah, ingin meninggalkan Tuhan. Ragu dengan kematian Yesus dan kebangkitan Kristus. Makanya Paulus akan menjelaskan panjang lebar tentang bahwa Kristus Yesus memang betul-betul sudah mati dan bangkit kembali. Dan oleh sebab itu kita mendapatkan pengampunan dosa dan seterusnya. Dan dia katakan di sini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Indikasinya adalah bahwa gereja Korintus, jemaat-jemaat di Korintus, mereka sudah melayani Tuhan. Dan Paulus memberikan dorongan, motivasi. Kamu harus giat terus, lakukan pekerjaan Tuhan. Dan hal yang serupa dibacakan juga dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat 11. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor, layanilah Tuhan dengan berapi-api, dengan semangat. Jadi Paulus memberikan satu indikasi kepada kita bahwa gereja, jemaat Tuhan, memang mereka harus terlibat di dalam pelayanan. Dengan masing-masing tentu kita punya talenta, punya kemampuan sesuai dengan yang telah Tuhan berikan. Kita harus melayani Tuhan. Semua orang Kristen. Surat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Korintus, tapi juga kepada semua orang percaya sepanjang segala zaman. Bahwa kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi siapa yang melayani Tuhan? Kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Lalu di dalam pelayanan gereja kita juga menemukan ada jemaat yang punya pemikiran bahwa pelayanan itu mungkin saat ini bukan untuk saya. Ada jemaat yang diajak untuk bergabung melayani. Yang lain dulu lah usah. Belum saatnya, nanti dulu. Tidak tahu apa yang menjadi pertimbangannya. Entah dia tidak punya waktu, tidak merasa mampu dalam mengerjakan pelayanan tersebut. Tapi apakah ketika ada kesempatan untuk melayani, dan kita sungguh-sungguh bisa mengerjakannya, bisa melakukannya, lalu kita memilih untuk tidak melayani Tuhan. Nah, dalam penjelasan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ini, kalau kita membaca dari ayat pertama sampai di ayat yang ke-57, Paulus menjelaskan ya dengan sistematis kepada jemaat di Korintus bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Dan dia mati untuk menebus dosa-dosa seluruh orang yang percaya kepadanya. Dosa-dosa jemaat-jemaat di Korintus. Lalu Paulus juga katakan bahwa dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita, lalu bangkit kembali dari kematian. Lalu setelah itu kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Karena dia telah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Dan tidak hanya dibangkitkan, nanti kita juga akan diberikan tubuh yang mulia. Dengan ayat-ayat yang sama, saya ingin kita melakukan pendekatan dari sisi lain. Bahwa Paulus di sini juga sedang menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa
mereka melayani Tuhan karena Tuhan sudah melayani mereka. Tuhan Yesus telah melayani kita. Bagaimana cara dia melayani kita? Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menanggung hukuman maut itu untuk kita. Dan tidak hanya itu, dia bangkit dari kematian lalu memberikan pengharapan kepada kita. Karena Kristus telah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Ada pengharapan kebangkitan yang diberikan kepada kita orang percaya. Dan tidak sampai di situ, Paulus juga menjelaskan dengan panjang lebar bahwa kita akan diberikan tubuh yang mulia. Tidak hanya dibangkitkan, tapi kita akan diperbaharui, diubah seketika itu dan memiliki tubuh yang mulia yang tidak fana, yang akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika kita merenungkan hal ini, merenungkan dengan seksama apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, apa yang sudah Dia perbuat bagi kita, apakah kita masih berpikir 2-3 kali untuk memberikan diri kita dalam melayani Tuhan? Nah, dalam kehidupan sosial ya, kita mungkin punya orang-orang tertentu dalam kehidupan kita yang begitu baik kepada kita. Orang-orang yang mungkin kita bilang kita berhutang budi ya dengan orang-orang tersebut. Dan seringkali kita selalu berpikir, kira-kira apa yang saya bisa lakukan untuk membalas kebaikan orang tersebut? Kita berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa membalas kebaikan mereka? Hal yang telah dia lakukan bagi saya itu sudah cukup banyak. Dan saya ingin mencoba membalas, setidak-tidaknya menyenangkan hati orang itu. Tuhan sudah melakukan hal yang paling penting, hal yang paling berharga dalam hidup kita, menyelamatkan jiwa kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan tidak hanya itu, dia juga akan menjanjikan kita akan kebangkitan tubuh. Tubuh yang mulia. Hal yang begitu baik Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita tidak bisa memberikan diri kita untuk melayani Tuhan? Nah, dalam melakukan pelayanan gereja, kita juga harus sadar bahwa pelayanan gereja bukan dikerjakan karena tidak ada orang yang mengerjakan. Bukan seperti pekerja, daripada terbengkalai, saya kerjakan. Ya. Tapi ini adalah satu panggilan. Satu panggilan dari Tuhan kepada kita. Sehingga nanti ketika kita diberikan tugas itu, kita akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kita akan mengerjakan tugas pelayanan itu dengan roh yang menyala-nyala. Dengan kasih kepada Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang berikutnya. Bagaimana saya melayani Tuhan? Kalau saya ingin melayani Tuhan, terpanggil melayani Tuhan, bagaimana cara saya di dalam melayani Tuhan? Nah, di dalam ayat yang serupa, Paulus katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kata giat di sini, itu bermakna melimpah, abounding. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita itu punya satu semangat, suatu usaha. Bagaimana saya bisa melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dan kita harus memikirkan juga dari segi kualitas kuantitas. Pelayanan itu bukan dikerjakan seadanya. Ya, kalau bisa ya sedikit saja yang saya bisa kerjakan. Gak usah banyak-banyak. Paulus katakan abounding. Melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Selama ada hal yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Dan kita mampu. Dan hati kita juga terbeban untuk melayani Tuhan. Kita kerjakan. Jadi ada semangat. Ada sukacita. Dan di saat yang sama kita berikan usaha yang terbaik. Selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada masa di mana kita memilih untuk tidak melayani Tuhan. Sesuai dengan kondisi hati kita. Kita melayani Tuhan dengan semangat setiap saat, setiap waktu. Nah, oleh sebab itu kita butuh pertolongan Tuhan. Kita pahami bahwa ada waktunya dalam pelayanan kita merasa loyo, lemah, tak semangat. Tapi ada Tuhan yang selalu bersedia memberikan kita kekuatan, hikmat, pertolongan. Maka kita harus datang mendekat kepadanya. Minta Tuhan pimpin, tolong, agar tugas pelayanan ini bisa saya kerjakan dengan baik. Kita kerjakan dengan usaha terbaik.
Dan kita tidak boleh menyerah ya di dalam mengerjakan pelayanan Tuhan. Nah, saya ingin mengutip ya contoh pelayanan Paulus. Nah, tentulah Paulus dibandingkan dengan kita, tentu kita semua di ruangan ini merasa saya itu belum ada bandingannya dengan Paulus di dalam melayani Tuhan. Tapi saya ingin membacakan pengalaman Paulus ketika dia berbicara di sini dengan ayat dengan kata giatlah dalam melayani Tuhan. Seperti apa giat yang dimaksud Paulus? Kita lihat dalam kehidupannya. Ketika dia melayani, seperti apa Paulus? Giatnya dia dalam melayani Tuhan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, saya bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus melayani Tuhan dengan berjeri lelah, dengan giat, abounding, melimpah. Dia tidak pernah membatasi pelayanan, selama ada yang bisa dikerjakan bagi Tuhan, dia kerjakan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Paulus. Berapa kali dia didera, dilempari dengan batu, menghadapi bahaya, tapi dia tidak pernah berhenti. Dia tetap melayani Tuhan, tetap giat dalam melayani Tuhan. Paulus dalam segala kesulitan, tantangan yang dihadapi dalam pelayanan, dia menceritakan bagaimana dia tetap melayani Tuhan. Dan kita yang ada di hidup di zaman sekarang, saya rasa kita mungkin tidak setengah dari ini, seperempatnya pun mungkin tidak mengalami kesusahan dalam pelayanan. Tapi itu pun kadangkala kita seringkali mengeluh. Seringkali mengatakan, aku tidak mampu, berat sekali. Memilih-milih pelayanan. Bukan karena sesuai dengan kemampuan kadangkala, tapi kenyamanan. Saya lebih nyaman lakukan hal yang seperti ini, lebih enak, gampang, mudah. Paulus katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan. Abounding, melimpah. Coba lihat di sekeliling kita, di gereja, apa yang bisa saya kerjakan bagi Tuhan. Pelayanan Tuhan tidak hanya serta-merta berbicara tentang berkhotbah, mengajar, banyak hal bisa kita kerjakan. Ada sesuatu yang kita lihat sepertinya tidak diperhatikan, terbengkalai, kita mungkin bisa kerjakan. Dan kita punya kemampuan itu. Kita mau lakukan untuk Tuhan. Jadi pertama-tama sikap hati kita melayani Tuhan adalah dengan giat, abounding, melimpah. Ya. Ini sikap yang harus kita miliki dalam melayani Tuhan. Yang berikutnya adalah, bagaimana saya melayani Tuhan, itu ada di bagian terakhir dari ayat ke-58, dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, kata jeripaya di sini adalah kerja keras, labor. Kerja keras, seperti kerja bakti. Artinya akan ada pengorbanan yang dituntut daripada kita dalam melayani Tuhan. Pelayanan itu pasti berbicara tentang pengorbanan. Tidak ada pelayanan apapun di dalam gereja yang tidak menuntut pengorbanan. Sekalipun kita merasa inilah pelayanan paling ringan yang saya kerjakan, harus ada yang dikorbankan, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Jadi dari kata jeripaya ini kita juga bisa melihat ternyata dalam pelayanan saya tidak hanya mengerjakannya asal selesai, tapi bagaimana supaya pelayanan ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bisa dengan maksimal.
Gereja kita tahun ini dalam pelayanan memakai istilah excellence dalam pelayanan. Itu kata yang bagus sekali. Memang harus seperti itu dalam melayani Tuhan. Kita harus berikan usaha yang terbaik. Bukan asal-asalan, bukan sekedarnya saja. Tanpa ada usaha yang terbaik yang kita berikan. Paulus katakan, jeripayah dalam pelayanan, kita harus bekerja dengan berjeripayah. Ini sikap hati kita dalam melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan pelayanan yang bisa kita kerjakan di gereja? Tahun ini gereja akan membuka pelayanan paduan suara. Nanti akan diumumkan di grup GAPI tentang orang-orang yang mau memberikan diri bergabung dalam pelayanan paduan suara. Nah, saya baca posternya ada ditulis tidak harus jago nyanyi. Yang penting mau bernyanyi dengan hati. Kadang kan kita merasa paduan suara harus yang pandai nyanyi, suaranya bagus. Saya juga setuju bahwa pelayanan memang kita berikan yang terbaik, tapi kalau kita sudah berusaha dan ada hati untuk melayani, kita juga boleh bergabung. Dan kita kalau bergabung dalam pelayanan paduan suara harus mengorbankan waktu. Tidak bisa selalu izin. Sesekali mungkin boleh kalau ada urusan mendadak, urusan yang tak bisa ditinggalkan. Tapi kalau kita gabung lalu sering sekali jarang latihan, itu tidak serius dalam pelayanan. Paduan suara. Adakah kita nanti terfikir, tergerak hatinya untuk melayani Tuhan di paduan suara ini? Ketika kita bergabung dalam paduan suara, kita harus ingat bahwa saya ingin melayani Tuhan. Jadi, saya bergabung bukan karena siapa-siapa, bukan karena dipaksa, bukan karena ditodong, tapi hati saya tergerak. Saya sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan sudah melakukan banyak hal bagi saya. Sekarang waktunya saya membalas kasih Tuhan dengan melayani Dia. Lalu tahun ini juga kita akan membuka pelayanan penginjilan bagi jemaat. Ya, hamba Tuhan akan menetapkan satu hari, jam tertentu untuk pelayanan penginjilan keluar. Jemaat yang ingin ikut serta melayani Tuhan bisa bergabung. Nah, mungkin ada di antara kita juga yang merasa, saya tak pandai bicara. Nanti kalau ditanya saya tidak bisa jawab. Tapi kan ada lause-lause, ada hamba Tuhan yang ikut. Kita mungkin bisa menemani, lihat dulu bagaimana cara mendekati orang-orang yang tidak dikenal. Bagaimana cara menginjili. Yang penting hati kita mau ikut. Mau tergerak hati bergabung dalam satu pelayanan di dalam gereja. Jangan tahun demi tahun lewat dan kita pun tidak pernah melakukan apa-apa, tidak mau terlibat dalam pelayanan apa-apa di gereja. Sangat disayangkan sekali. Gereja, seperti kata Pak Pendeta, kalau semua ikut melayani, gereja akan semakin kuat. Memang benar. Kalau seluruh jemaat ikut penginjilan, gereja akan semakin ramai. Karena kita punya banyak koneksi, banyak kenalan, keluarga yang masih belum percaya. Penginjilan. Cobalah berpikir, pertimbangkan, doakan ya. Apakah saya juga terpanggil untuk ikut dalam pelayanan penginjilan? Lalu di gereja juga kita buka persekutuan doa di siang hari. Itu juga satu pelayanan, mendoakan jemaat. Belakangan hanya anggota PUI yang ikut. Dulu waktu masa COVID banyak sekali yang ikut. Apakah jemaat terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk berdoa? Saya rasa kita bisa sisihkan waktu, sesekali ikut bergabung berdoa. Dan kalau kita berdoa ramai, tentu kita akan lebih bersemangat dan ada kuasa yang kita rasakan dalam berdoa. Tidak hanya orang itu saja yang berdoa. Dan tentu kalau kita berdoa bersama-sama, kita tidak akan merasa seperti kesepian, sendirian, tidak ada yang saling menguatkan satu sama lain. Lalu juga ada kunjungan jemaat, masing-masing komisi ada kunjungan. Kita yang mungkin bergabung di salah satu komisi, kalau tergerak hatinya juga ingin bergabung dalam pelayanan kunjungan, silakan. Bisa datangi para pengurus. Kalau ada kunjungan, saya mau ikut. Kita juga sangat senang jika ada jemaat yang tergerak hatinya untuk ikut pelayanan kunjungan. Dan saya yakin jemaat-jemaat yang lain juga apabila dikunjungi oleh jemaat yang lain, bukan hanya hamba Tuhan ya, akan senang. Ya, dikuatkan, dihiburkan dengan kunjungan ini.
Lalu kita juga ada pelayanan memasak ya di gereja. Kalau kita memang punya talenta di bidang memasak, dan kita juga terbeban untuk membantu pelayanan di gereja dalam konsumsi, seksi konsumsi. Kita juga bisa menawarkan diri. Saya ingin ikut terlibat dalam pelayanan makan siang misalnya. Atau acara-acara gereja di mana jemaat dibutuhkan untuk membantu menyediakan konsumsi. Pernah kita tergerak hatinya terfikir tentang hal-hal seperti ini. Nah, ini juga termasuk pelayanan Bapak Ibu. Dan transportasi, ya juga kita membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin membantu pelayanan transportasi. Nah, setiap minggu ada jemaat, yang khususnya yang PUI, yang perlu diantar pulang. Nah, kalau kami, saya dan Lase Jansel sedang ikut latihan paduan suara, kadang-kadang para orang tua ini harus tunggu di bawah. Agak lebih lama, setelah selesai latihan, barulah mereka kami antar. Nah, ada waktunya jemaat kita ajak untuk bantu mengantar anggota PUI ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kesempatan melayani di gereja itu banyak sekali. Pertanyaannya adalah, apakah saya tahun ini dengan resolusi iman 2026, saya ingin memberikan diri saya dalam pelayanan Tuhan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan, bukan sebuah paksaan. Ya. Dan kita sudah melihat dari kitab suci bahwa bagaimana gereja, orang-orang Kristen, orang-orang percaya sudah sepatutnya melayani Tuhan dalam kapasitas mereka masing-masing. Jadi kita doakan ya Bapak Ibu sekalian, di tahun ini setidak-tidaknya ada hal yang saya bisa kerjakan bagi Tuhan. Nah, saya ingat pendiri sekolah FEBC almarhum Pendeta Dr. Timothy To punya satu slogan yang sangat menarik dan sangat membekas di hati saya. Do something good for Jesus every day. Dia pakai satu istilah yang sangat sederhana. Kalau kita bilang pelayanan kan kesannya besar sekali ya, pelayanan. Dia bilang lakukan satu hal yang baik untuk Kristus setiap hari. Itu pelayanan. Kita harus pikirkan apa yang saya bisa kerjakan bagi Tuhan. Dan dengan demikian kita akan dibangkitkan kembali semangatnya. Bahwa saya sebagai orang yang sudah diselamatkan, saya ingin membalas kasih Tuhan yang begitu besar yang tak terbalaskan sebenarnya. Tapi saya ingin menunjukkan setidak-tidaknya ada hal yang ingin saya kerjakan bagi Tuhan. Jadi kiranya dengan penjelasan ini kita semua mempertimbangkan kembali tahun ini apa yang bisa saya kerjakan bagi Tuhan. Dan doakan sebelum kita memberikan diri kita dalam pelayanan tersebut, pastikan memang kita sungguh-sungguh tergerak, terbeban dalam pelayanan tersebut. Sehingga nantinya kita bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan melimpah, dengan giat, dengan berjerih payah, berjerih lelah. Sungguh-sungguh memberikan waktu, pikiran, tenaga kita bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kiranya di tahun yang baru ini, kami jemaat-jemaat Tuhan, sungguh-sungguh memikirkan hal apa yang bisa kami kerjakan dalam pelayanan di gereja. Berikanlah kami pimpinan pertolongan-Mu, agar beban hati untuk melayani Tuhan ini bisa kami salurkan. Kami bisa mencari kesempatan pelayanan yang ada di gereja di masing-masing komisi. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan, hikmat di dalam mengerjakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi kami yang sudah melayani, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami selalu iman yang teguh untuk mengerjakan, menyelesaikan tugas pelayanan kami dengan sebaik-baiknya. Dan kami serahkan seluruh pelayanan yang ada di gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang kiranya menolong, memberkati, sehingga semua tugas pelayanan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.